Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kami akan sedikit memaparkan terkait dengan HAM, gender dalam perspektif hukum Islam, yang mungkin ya sedikit kami akan paparkan dalam kesempatan kali ini. Baik, Islam ya membawa ajaran yang sangat luhur dan ideal, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dengan konsep Al-Qur'an dan teladan implementasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam mengangkat derajat perempuan yang secara historis termarginalisasi ke derajat yang setara dan bahkan terkesan lebih dimuliakan. Konsep ideal Islam tentang gender terbiaskan karena dua hal. Yang pertama, pemahaman terhadap sumber hukum yang bersifat tekstual dan dogmatis. Yang kedua, perolehan pemahaman umat Islam dari mubalik yang terkesan patriarkis dan memarginalkan perempuan dalam materinya, ya, sehingga mengembalikan umat Islam pada bias gender pada era jahiliyah sebelum datangnya Islam yang patriarkis dan memarginalkan perempuan. Hukum yang dibuat pemerintah Indonesia dari pusat sampai tingkat peraturan desa dianggap tidak mensejahterakan perempuan, malah terkesan tidak ramah terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang dipakai. Hukum tersebut bersifat simbolistik dan eksploitasi tubuh wanita seperti kewajiban menutup aurat, kewajiban berjilbab, kewajiban pada wilayah yang tertutup, sehingga perlu rekonstruksi kembali hukum Islam yang mensejahterakan dan berkeadilan. Rekonstruksi pemikiran hukum Islam dapat menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut, ya: prinsip maqasid syariah, prinsip realitas fiqh, ya, prinsip tafsir tematik, prinsip kemaslahatan, prinsip kesetaraan dan keadilan gender, prinsip pluralitas, prinsip nasionalitas, prinsip penegakan HAM, dan prinsip demokrasi. Dan ada beberapa yang perlu kita jadikan perenungan dalam memperbincangkan realisasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran publik. Yang pertama adalah keberadaan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruk sosial maupun tetap menjadi diskursus yang terbedakan, ya. Dan ini dikuatkan oleh konveksi sosial yang tak tertulis dan merupakan konsensus yang lebih-lebih didasarkan pada tafsir agama yang dogmatis sifatnya. Yang kedua adalah bentuk-bentuk pendiskriminalisasian, subordinasi dan marginalisasi baik sosial maupun ekonomi adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan agama. Atas dasar apapun, pelanggaran itu dirujuk dan di tingkat-tingkat komunitas sosial manapun terjadi, baik keluarga, komunitas pers, politik, pendidikan maupun agama.
Untuk ya menetralisir hal itu, maka bentuk-bentuk pelanggaran ini tidak semata-mata mengkambing hitamkan laki-laki sebagai penyebabnya, melainkan melalui sebuah pendidikan dengan penguasaan tingkat pengetahuan yang komprehensif bagi kalangan perempuan. Yang ketiga adalah dalam perspektif tafsir agama dibutuhkan intervensi yang lebih egaliter dan elegan yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sesungguhnya sebagai representasi kesederajatan umat manusia di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.